Selamat pagi, berjumpa lagi dengan saya Angel Chelsea untuk mengabarkan mengenai pengaruh pandemi pada tingkat kepercayaan diri siswa dan dampaknya pada prestasi akademik. Pandemi COVID-19 sudah berlangsung selama 1,5 tahun. Banyak kalangan yang terkena dampak dari pandemi ini. Salah satunya adalah dari kalangan para pelajar. Untuk mengetahui lebih lanjut mengenai dampak dan pendapat dari para pelajar, kita langsung saja menuju ke rekan saya, Yuve Angelina. Selamat pagi, Yuve. Ya, baik Chelsea, sekarang saya sudah bersama dengan narasumber kita. Mungkin bisa diperkenalkan dulu dirinya. Perkenalkan, nama saya Ferni, sekarang sedang duduk di kelas 10. Sekarang sudah kelas 10, berarti sudah berapa lama kira-kira mengikuti pembelajaran daring? Karena dari kelas 8, jadi kurang lebih 2 tahun. Menurutmu kepercayaan diri itu seperti apa? Kalau menurut saya, kepercayaan diri itu keyakinan terhadap diri sendiri dalam melakukan segala sesuatu gitu. Ya, berarti seperti keyakinan terhadap kemampuan diri gitu ya? Iya. Kira-kira pandemi ini berpengaruh nggak kepada kepercayaan dirimu saat dalam proses belajar? Kalau menurut saya berpengaruh sekali. Ya, dalam aspek apa? Kalau misalkan ada Zoom atau Google Meet gitu kan, kepercayaan diri membuat kita berani untuk open mic, kayak misalkan jawab pertanyaan dari guru gitu kan, pede karena tahu caranya. Kemudian masih dalam Zoom ya, ketika guru menjelaskan di Zoom itu apakah paham? Kalau saya sih tergantung gurunya. Guru yang menjelaskannya menarik menurut saya gitu, kayak misalkan simple, terus ada sedikit permainannya gitu, terus ada sedikit pemisalan gitu, jadi saya bisa paham. Ya, kalau menurut adik, pemahaman akan materi itu berpengaruh nggak kira-kira terhadap kepercayaan diri saat di kelas? Kalau saya, menurut saya berpengaruh sekali gitu kan. Misalnya ada pertanyaan dari guru, kalau misalkan kita paham kan kita pasti percaya diri untuk menjawab pertanyaan itu. Kalau misalnya di Zoom gitu, pernah bertanya nggak? Kalau sekarang jarang, hampir nggak pernah. Kalau sebelumnya mungkin ketika SMP? Kalau waktu SMP kan sudah misalnya kenal sama gurunya, kenal dekat sama teman gitu, jadi lebih percaya diri untuk bertanya gitu. Kalau bedanya antara bertanya sebelum pandemi dengan setelah pandemi, apakah ada perbedaan? Kalau saya ada. Di dalam kondisi seperti apa? Karena waktu SMP sebelum pandemi itu kan saya lebih mengenal teman saya dan guru saya, jadi lebih nyaman untuk bertanya gitu. Sekarang kan setahu saya sudah melakukan pembelajaran tatap muka ya. Nah, tingkat kepercayaan diri saat ini dengan sebelum kondisi pandemi, apakah sudah kembali kepada kondisi sebelum pandemi atau tetap linear dengan kondisi setelah pandemi? Kalau saya merasa belum mungkin. Karena kan masih kelas 10, jadi kenalannya juga secara online bukan offline, jadi belum kenal dekat sama temen yang SMA karena baru kelas 10 gitu kan, jadi masih belum terlalu kenal. Kalau saya belum. Oke, berarti masih tingkat kepercayaan dirinya belum kembali ke kondisi sebelum pandemi Ya. Nah, kalau misalnya kepercayaan diri itu kira-kira berpengaruh nggak sih terhadap prestasi belajar saat di sekolah? Kalau menurut saya berpengaruh sekali, karena kan misalkan kita pede gitu kan, ada guru tanya kita jawab gitu kan, itu pasti lebih terlihat gitu potensi-potensi yang ada di dalam diri kita gitu. Jadi guru tuh lebih kenal sama kita, oh anak ini gini, oh anak ini selalu aktif gitu kan. Jadi akan lebih sering ditawari untuk ikut lomba-lomba gitu. Nilai juga pasti kan juga berpengaruh gitu. Berarti secara keseluruhan tingkat kepercayaan diri itu berpengaruh terhadap prestasi belajar ya, baik offline maupun online. Iya. Iya. Ya, demikian hasil wawancara saya dengan narasumber. Saya kembalikan lagi kepada Chelsea. Sekian berita yang kami sampaikan. Saya Angel Chelsea dan rekan saya, Yuve Angelina, mengucapkan terima kasih dan sampai jumpa.